Pengacara Indra Ari Murto dan Riansyah yang disangka melakukan tindak pidana penggelembungan tagihan PKPU oleh sang pengadil dinyatakan bahwa perbuatan kedua terdakwa terbukti perbuatan perdata bukan sebuah tindak pidana. Membebaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan agar kedua terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan. Serta memulihkan hak, kedudukan, martabat kedua terdakwa. Usai sang pengadil membacakan putusan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan pikir-pikir. Usai sidang, jaksa pengganti yakni Darwis saat ditemui menyampaikan bahwa pihaknya masih ada tenggang waktu selama 14 hari. Disinggung terkait upaya hukum kasasi, dirinya akan melapor atasan lebih dulu. Sedangkan penasehat hukum terdakwa, Abdul Salam, kepada awak media mengatakan pihaknya sudah menduga lantaran pengacara Victor Soekarno Bachtiar yang juga jalani proses hukum dalam berkas terpisah lebih dulu divonis onslak oleh sang pengadil. Lebih lanjut, kedua terdakwa ini adalah rekan kerja dengan Victor Soekarno Bachtiar yang tak lain juga berprofesi sebagai pengacara. Kami yakin bahwa kedua terdakwa rekan kerja dari Victor Soekarno Bachtiar maka meyakininya juga akan dinyatakan bebas dan lebih dalam tidak ada perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata, ungkapnya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Dilepaskan dari segala hukum, maka hak terdakwa harus dipulihkan dalam membuat bukan harga keselamatan. Mengenai barang-barang bukti yang telah terasa dan telah diberikan kemudian berani dengan pasal 91 hak majelis menetapkan agar barang-barang tersebut nomor 1 sampai dengan 9 sudah dari ya sudah dari tidak sendiri sudah dari kantor sudah dari ini sudah dari impor statusnya terhadap individu dengan dalam Menurut oleh karena para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka dia berkata dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 UUH dibebankan kepada negara. Memperhatikan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 81 tentang hukum acara dan 4 pasal 22 ayat 3 pasal 24 ayat 1 2 dan 4 pasal 1 Undang-Undang Nomor tahun 2021 perintah dan serta ketentuan mulai dari segala peraturan perundang-undangan bersangkutan. Mengakhiri, satu menyatakan terdakwa 1 Indra Ari Murto dan terdakwa 2 yang sama tersebut nyata terbukti melakukan perbuatan perdata dan 2 melepaskan para terdakwa itu dari segala hukum. 3 menyatakan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan. 4 memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan kedudukan harga keselamatan. Menetapkan pelanggaran bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 9 tetap berlaku dalam perkara. Barang bukti sisa dari Victor Soekarno Bachtiar nomor 1 sampai nomor 3 kembalikan kepada saksi Victor Soekarno Bachtiar. Barang bukti sisa dari Andi Rizal Hadi nomor 1 sampai nomor 3 kembalikan kepada saksi Andi Rizal Hadi. Bukti sisa dari Sugiono Sabar nomor 1 dan 150 kembalikan kepada Sugiono Sabar. Bukti sisa dari Kevin 1 kembalikan kepada Kevin Silaban. Bukti sisa dari saksi Victor 1 juga kembalikan kepada saksi Victor. Ya, 6 bebankan biaya perkara kepada. Itu ada bagian kedua mengatur SMA yang dia SMA urusan mana diucapkan oleh Minister pada hari ini kami tanggal 3 Oktober terlibat dalam sidang umum yang menyatakan terbuka dibantu Ahmad Sofian Ahmad Sufan Mustafidin SMA Universitas
dihadiri oleh di dihadiri oleh para terdakwa, sidang oleh tim penasihat. Demikian ya saudara terdakwa, perbuatan terdakwa, para terdakwa menurut kami merupakan perbuatan perdata. Proses pengajuan perkara baik, maka menurut kami tidak terbukti saudara dakwaan dan terdakwa yang umum. Dengan itu kami menyatakan perbuatan terdakwa lepas dari segala ada hak dari saudara juga dan saudara semua untuk menentukan untuk terdakwa dulu bagaimana? Menerima? Dan demikian atas rangkaian untuk kami selesai dengan selesai dan itu. Terima kasih. Satu kos-kosan ini. Satu kos-kosan ini bertiga. Dua. Ayo. Tanggapan terkait putusan ini? Putusan ini yang kami hadir mungkin dalam waktu 14 hari mengajukan upaya hukum kasasi. Ada upaya hukum kasasi ya? Kami laporkan itu. Alasannya kami memandangnya di surat kontraknya ada dua ya. Iya. Satu kontrak perjanjian pembangunan jangka panjang, kedua kontrak pengelolaan. Kalau dalam pembangunan ini kan sudah selesai. Untuk pengelolaan, bagi hasilnya itu ada jelas aturannya, ada rumusnya. Sementara para terdakwa melakukan penghitungan untuk pengajuan PKPU itu flat 10% keuntungan. Pada di laporan pembukuan keuangan 2020 itu kita kan semua tahu COVID ya. 2020 sampai 2020 itu kan COVID. Itu malah rugi. Oleh pihak manajemen tidak dimintakan biaya pengelolaan. Udahlah dipikul oleh manajemen. Seharusnya kalau para terdakwa ini bijak, lihat aja rumusannya di perjanjian pengelolaan. Nah, harusnya yang dibuat bukan PT 3 Kara, tapi PT 3 Sekawan. Ini aja sudah jelas keliru ya. Tapi itulah putusan akhir. Kita semua harus hormati. Yang untuk langkah selanjutnya ya kami ajukan upaya hukum kasasi dalam 14 hari. Terima kasih. Jadi kami sudah menduga setelah Victor Bahtiar diputus lepas juga oleh majelis hakim yang berbeda sebulan yang lalu, kami yakin bahwa sebagai rekan kerjanya si Victor ini, saya yakin kami juga akan menyatakan akan bebas seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya, tapi pertimbangan lebih teliti, lebih dalam lagi. Itu maksudnya ke ranah kepelitan, ya. Jadi tidak ada tindak pidana langsung dibahas, bahkan unsur-unsur kami lihat tidak ada karena ini memang perkara perdata khusus, murni perdata. Jadi lokusnya memang tidak ada masuk dalam ranah pidana. Apa yang kita akan dalam pasal 323 ayat 2, 242, 402 ini tidak ada itu. Jadi ini jadi apa yang kami dalam pembelaan kami setebal ini dipertimbangkan semua hakim. Ada catatan saya. Memang ini memang ranah perdata, niaga. Jadi kami berharap para penegak hukum, apalagi kasus ini adalah kasus seorang advokat penegak hukum, kami berharap jangan kriminalisasi terhadap advokat. Ya, karena advokat ini menjalankan profesi advokat dari Undang-Undang 18 2003 pasal 16 sudah jelas dia punya hak imunitas, ya. Apalagi ini adalah bagian daripada pekerjaan yang mulia, official nobile.
Jadi kami berharap di para penegak hukum, mulai kepolisian, jaksa maupun hakim, kami yakin hakim pertimbangan kami tidak menyatakan memang objektif dari apa yang disampaikan dalam pembelaan kami. Dan kami membuktikan bahwa PKPU itu tidak ada pemalsuan. Contoh saksi ahli yang disampaikan oleh Pak Ginting itu menyatakan kalau jaksa diputus bebas berarti dakwaannya itu kan palsu juga. Jadi dengan PKPU ini kan ada proses PKPU sudah jelas supaya oleh prosedur kesubahan itu ada verifikasi, ada tim pengawas, ada renvoy dan lain-lain. Jadi sekarang memang ya kasihan orang-orang ini sudah ditahan sudah hampir 6-7 bulan ya. Jadi kami berharap para penegak hukum, aparat penegak hukum, khusus oknum polisi mungkin kalau penyidikan, jadi lebih mendalam kesalahan, dan lebih betul-betul belajar tentang hukum KPI tadi. Ini kan teman-teman. Ada lagi pertanyaan lagi? Terima kasih. Ya, cukup. Jadi ini loh. Jadi ini pembelaan kami, nanti kasih para advokat. Begini lihat.